Oke sobat netizen, di video kali ini kita akan update lagi informasi terbaru seputar pendatang gelap ataupun imigran gelap dari Rohingya, yang mana di sini polisi mulai mengungkap fakta-fakta yang terbaru soal adanya dugaan kejahatan yang cukup besar dalam masalah Rohingya ini. Nah, tentunya pastinya di sini ada keterlibatan orang dalam, karena tidak mungkin orang luar bisa masuk ke dalam negeri itu tanpa ada orang yang bermain-main di dalamnya, ya, tanpa kerjasama dengan orang dalam. Nah, kabarnya juga di sini UNHCR akan segera digugat. Nah, di sini polisi menjelaskan kapal itu enggak gratis. Ya, polisi belak-belakan di sini, kapal itu dibeli sebesar 280 juta. Artinya, jika mereka ini dibantu untuk diserahkan ke negara yang aman, tentunya mereka tidak akan bayar. Nah, ini dana dari mana 280 juta? Jika dana ini adalah dari UNHCR, nah, kalau UNHCR punya uang, misalnya ini adalah uang dari UNHCR, kenapa dia tidak membawa mereka ini ke negara yang terikat tanda tangan dengan UNHCR, kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di negara yang lain yang menerima pengungsi, yang sudah deal gitu ya, menerima pengungsi. Kenapa harus dibawa ke Indonesia? Nah, apakah uang ini adalah dari badan tertentu, ataukah dari UNHCR, atau emang dari orang-orang yang membayar, ya, dari per setiap orang yang membayar ke Indonesia lalu dibelikan kapal seperti ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Salah satu negara yang menerima Rohingya ataupun yang menerima pengungsi yang sudah tanda tangan, artinya terikat dengan UNHCR, salah satunya adalah Australia. Tetapi Australia pun yang wajib menerima, seharusnya ini menerima, ya, tapi justru menolak. Nah, Australia saja yang ada keterikatan dengan UNHCR, yang seharusnya wajib menerima pengungsi, itu menolak. Kenapa Indonesia yang tidak ada keterikatan sama sekali sangat tidak mau untuk menolak? Seperti apa sih jawabannya? Karena jawaban dari pemerintahan selama ini tidak memuaskan dengan sederet masalah yang tadi. Kemudian soal KTP palsu, di sini Bobi Nasution juga sulit aja koordinasi UNHCR. Kantornya saja tidak dikasih tahu. Artinya di sini UNHCR ini tidak ada musyawarah ataupun koordinasi dengan pemerintahan wilayah setempat. Jadi UNHCR ini langsung ke pusatnya ataupun ke pemerintahan yang tertinggi di Indonesia gitu guys. Jadi mereka tidak ke lurah-lurah, tidak ke desa-desa, tidak ke bupati, tidak ke wali kota. UNHCR langsung nembusnya ke pemerintah yang teratas. Itulah mengapa pemerintahan di daerah menolak, tapi sangat sulit. Inilah ya yang bisa kita simpulkan, bahwasanya di sini UNHCR yang merayu ke dalam pusat pemerintahan yang teratas sehingga sangat sulit. Sehingga di sini Bobi Nasution juga mengatakan kantornya saja tidak dikasih tahu. Ini soal pemalsuan KTP yang dibuat di kota Medan, Sumatera, ya. Karena kan kemarin membawa rombongan yang kabur ini sudah keburu ketangkap, itu mau ke Sumatera guys, karena mau mencari pekerjaan. Pasti ini ada orang dalam ataupun oknum ASN yang terlibat nantinya. Kabarnya juga di sini 3.000 pengungsi Rohingya bakal mendarat lagi di Indonesia, dan di sini Direktur Amnesty menuntut pemerintah berikan fasilitas istimewa. Ini Direktur Amnesty itu Usman Hamid, ya teman-teman, yang selalu menggambar-gemborkan jika Indonesia harus memberikan tempat bagi mereka. Jika pemerintah tidak sanggup, maka Usman Hamid siap menyiapkan tempat penampungan untuk mereka, katanya gitu. Soal pendatang gelap dari Rohingya ini, ya, ini Bangladesh yang ada di Sidoarjo, selalu saya bahas di setiap segmen video, ya, karena untuk terus memviralkan lah, ya. Kita bertanya-tanya, kenapa nih bisa sampai 9 tahun berada di Indonesia gitu guys, ya. Inilah yang membuat masyarakat tidak mau menerima meskipun hanya sementara, karena buktinya cukup kuat. Ada orang yang sudah 9 tahun berada di Indonesia. Apakah dia juga salah satu orang yang membuat KTP dengan cara yang tidak sesuai prosedur? Nah, kan ini sekarang mulai terkuak semuanya, ya. Dan ini pun sebenarnya harus dipertanyakan. Dan ini orang yang 9 tahun ngungsi di rusun juga sebenarnya data-datanya ini, fakta-faktanya ini harus diserahkan ke pemerintah. Inilah alasan masyarakat bahwasanya tidak percaya jika mereka ditampung sementara. Sekalipun nanti mereka ditampung sementara dan dikembalikan, ya tentu pasti ada beberapa orang yang tidak ketahuan kabur, kayak kemarin-kemarin yang sudah ketahuan. Itu baru ketahuan segitu aja udah ketangkep guys. Apalagi sebelum mencurigakan, kayaknya sih sudah ada yang kabur sebelumnya, yang tidak ketahuan, yang tidak keburu ketangkep.
Nah, ini adalah salah satu orang yang sudah ditangkap kasus TPPO oleh pihak kepolisian. Awal mulanya dia ini bisa dicurigai oleh pihak kepolisian karena polisi memeriksa handphonenya dan menemukan adanya transaksi dalam bentuk video seperti ini, guys. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini adalah uang transaksi. Jadi, video ini ada di ponselnya si oknum tersebut. Karena sebelumnya polisi ini memeriksa setiap handphone yang dibawa oleh para pendatang gelap dari Rohingya, khususnya Bangladesh, dan mereka mencoba menyembunyikan handphonenya, menolak untuk diperiksa, yaitu menyembunyikan di bawah pasir. Nah, untuk yang ketemu handphonenya ataupun yang berhasil diperiksa oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah orang ini, dan ternyata terbukti benar patut dicurigai yang membawa handphone. Dan di sini terlihat ya, ada sebuah video yang memperlihatkan bukti jika uang yang diterima orang tersebut yang sekarang sudah ditangkap itu emang terbukti dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada penyerahan uang gitu di video, apakah itu untuk menjadi bukti agar disampaikan ke atasannya ataupun oknum lainnya gitu ya, yang paling tinggi mungkin jabatannya. Dan di sini kalau kita lihat sih dari segi penampilannya tidak memperlihatkan kayak orang yang ada kerjasama gitu ya, sama kayak pengungsi aja, padahal emang imigran gelap. Nah, kemudian di sini ada reaksi dari netizen soal sindikat. Pembagian tugas dari para sindikat hanya menurunkan, jadi tugasnya ya hanya menurunkan dan meninggalkan. Kemarin yang sempat pakai topi merah, targetnya Aceh lemah pengawasan diduga rencana besar terciduk. Beberapa sindikat UNHCR tak kan peduli lagi ya di sini setelah turun mau mati atau hidup. Ini sudah ada buktinya ya, sudah ada buktinya kemarin yang teleponan yang berada di pantai itu, yang diminta masyarakat untuk menelpon atasannya di loudspeaker ya, handphonenya di loudspeaker. Nah, apakah orang ini diperiksa oleh pihak kepolisian atau tidak? Saya juga belum melihat kabarnya lagi. Kalau misalnya ada dan sudah terbukti bersalah, kita akan update lagi teman-teman ya. Mau dia diapain, biarin aja. Tuh kan, apa saya bilang? Kecurigaan saya ternyata terbukti. Sekarang sedikit demi sedikit akan terkuak bahwa ini adalah modus perdagangan manusia. Tujuannya untuk menguasai suatu negara dengan cara migrasi. Yang mereka peralat adalah orang-orang Rohingya, etnis Rohingya yang berketurunan Bangladesh. Jadi tolong kepada TNI dan Polri segera bertindak agar tidak terlambat. Kepada pemerintah pusat dan daerah, segera urus kepulangan mereka. Kembalikan mereka ke negara asalnya. Salam NKRI harga mati. Ya, mungkin itulah yang kita sampaikan di segmen video kali ini teman-teman. Jika berita ini redup, memang kita sangat sulit untuk memantau kejadian apa yang berada di sana. Jadi kalau sudah viral ya, kita kawal sampai masalah ini selesai, sampai dikembalikan. Apakah jumlahnya yang dikembalikan juga sama? Akankah orang yang sudah menetap di Sidoarjo, di rusun itu akan diulik juga, akan digali juga ya permasalahannya, apakah itu melanggar atau enggak gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.